Yesus pencipta versus Yesus ciptaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah dan kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan keimanan dan ketakwaan. Salawat dan keselamatan kita sampaikan kepada Nabi dan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan umatnya sampai akhir zaman. Terima kasih telah mengikuti channel Islam kita, Berita Islam, Berita Kita. Demikian juga terima kasih telah menekan tombol subscribe, like, dan share. Video kali ini mengulas tentang Yesus apakah pencipta atau dicipta. Yesus bukan sebab yang pertama, berarti Yesus bukan Allah atau dalam terminologi Kristen menyebutnya Allah. Dan Yesus juga tidak setara dengan Allah. Agama dan Tuhan memang merupakan rangkaian kesatuan tak terpisahkan. Tuhan dikenal lewat agama, dan agama diturunkan oleh Tuhan ke dunia sebagai tuntunan manusia. Agama manapun yang pernah ada di dunia adalah alat dan jalan dari dan menuju Tuhan. Surat Al-Ikhlas di dalam Al-Quran menjawab tentang siapa Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan tentang siapa Tuhan yang mengutus Nabi Muhammad SAW sudah ditanyakan ribuan tahun yang lalu. Ribuan manusia bertanya tentang siapa Tuhan sebenarnya. Atas pertanyaan ini maka Allah cukup menjawab dengan 4 ayat saja, yaitu dengan menurunkan surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, Dia Allah yang Maha Esa. Allahu Samad. Allah tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Walam yakulahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. 4 ayat di atas sangat mudah dipahami bagi siapa saja yang bertanya siapa Tuhan manusia yang mengutus Nabi Muhammad. Jawaban di surat Al-Ikhlas itu simpel, jelas, mudah, dan tidak bertele-tele. Nabi SAW bersabda, "Demi Tuhan yang jiwaku berada di dalam genggaman kekuasaannya, sebenarnya surat Al-Ikhlas itu benar-benar sebanding dengan sepertiga Al-Quran." Berdasarkan riwayat Imam Bukhari, surat Al-Ikhlas sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Surat ini mengandung banyak kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu, siapa Tuhannya yang mengaku sebagai penganut Kristen? Pada prakteknya, penganut ajaran tertentu masih tidak bisa mengidentifikasi Tuhannya siapa, atau paling tidak terjadi perselisihan sampai saat ini. Dalam suatu sesi dialog sesama penganut yang mengaku Kristen, sampai saat ini masih mempermasalahkan Yesus dianggap sebagai Tuhan atau pencipta atau sebagai ciptaan. Dalam suatu sesi dialog tersebut, seseorang yang juga mengaku sebagai penganut Kristen bernama Benny Setia Irawan mengatakan bahwa Yesus adalah dicipta. Dan bahwa Yesus dicipta itu adalah posisi daripada Pak Benny Setia Irawan dari Unitarian. Bapak Benny Setia Irawan tergabung dalam Jemaat Allah Global Indonesia menyampaikan pandangannya yang menurutnya juga pandangan Yesus sendiri dan pandangan para rasul. Namun sebetulnya pandangan ini adalah pandangannya Yesus sendiri, pandangannya para rasul. Untuk memahami siapa Yesus, Bapak Benny menjelaskan 2 hukum. Yang pertama adalah hukum kausalitas. Hukum kausalitas artinya hukum sebab akibat. Di dalam hukum ini pasti akan berakhir pada hukum prima causa atau penyebab yang pertama. Prima artinya pertama, causa artinya penyebab. Causa prima itu adalah sebab yang tidak disebabkan oleh yang lain. Ini merupakan konsep logika. Sebab akibat adalah konsep yang dihasilkan oleh logika akal pikiran. Akal melihat bahwa sebuah akibat mesti berawal dari sebab, dan sebuah sebab mesti berbuah akibat.
Sesuatu disebut benar secara logika apabila mengacu pada prinsip sebab akibat atau hukum kausalitas ini. Namun demikian, prinsip sebab akibat itu harus ada batasnya. Untuk itu, akal akan menuntut adanya prima causa atau sebab yang pertama yang tak tergerakkan oleh sebab yang lain. Keberadaannya sendiri disebabkan oleh yang lain, maka dia bukan causa prima. Sebab yang pertama ini merupakan sesuatu yang abstrak, maka lebih condong kepada tataran filosofis yang tidak bisa dilihat secara saintis. Prima causa ialah di luar mekanisme ciptaan atau buatannya. Dia bebas berkuasa segalanya. Yesus adalah ciptaan, pasti dia bukan causa prima. Dari hukum sebab akibat atau kausalitas ini akan memunculkan adanya sesuatu yang menjadi sebab pertama. Tentu saja Yesus sebagai manusia bukan yang pertama. Itu menunjukkan bahwa Yesus bukan pencipta. Dan karena dia bukan causa prima, pasti dia bukan Allah. Yang kedua adalah hukum kesetaraan. Dua entitas yang setara akan mengalami sifat resiprokal. Resiprokal adalah verba yang menerangkan perbuatan saling membalas antara subjek dan objek dalam kesetaraan. Jadi kalau saya bisa memukul seseorang, kemudian seseorang itu gantian bisa memukul saya, maka barulah saya disebut setara dengan dia. Dalam hal ini, Yesus dan Tuhan jelas tidak setara karena tidak bisa saling membalas. Nah, Allah itu, yaitu Bapa itu, adalah juga Allahnya Yesus. Beni Setia Irawan memang termasuk di dalam aliran Kristen Unitarian. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan Unitarianisme? Unitarianisme merupakan salah satu aliran Protestan dalam teologi kekristenan. Walaupun sebagian dari kalangan Kristen tidak setuju Unitarian dianggap Kristen, ajaran Unitarian menekankan bahwa Allah benar-benar Esa. Ini muncul di Transilvania, Gereja Lutheran. Aliran ini menolak persoalan Trinitas, tiga pribadi yang satu. Ya, artinya Yesus tidak termasuk atau bukan termasuk Allahnya. Unitarianisme juga tidak sepaham dengan doktrin dosa asal. Ajaran ini tidak mengakui adanya Roh Kudus. Unitarianisme mengajarkan monoteisme yang kuat. Ajaran ini mengakui adanya Allah. Yesus bukan Tuhan. Yesus orang yang sangat berpengaruh, yang bisa disebut nabi atau manusia yang mempunyai mukjizat ataupun keajaiban. Karena Unitarian berbeda dengan doktrin Trinity atau Allah sebagai tiga pribadi yang satu, dan bahwa Allah bukanlah Yesus, maka Unitarian dianggap sebagai kelompok Protestan yang liberal. Unitarianisme sebenarnya telah berkembang sebelum reformasi kekristenan Protestan. Seperti diketahui di dalam Konsili Nisia pada tahun 325 sebagai puncak pertengkaran Unitarian dan Trinitarian. Namun karena kubu Trinitarian memenangkan konflik ini, maka Unitarian dianggap sesat. Tokohnya seperti Arius dianggap sesat dan diekskomunikasikan oleh gereja sampai hingga ia wafat.